Kisah diawali dengan aktivitas seorang gadis cupu yang saat itu ia sedang bekerja. Dan gadis cupu ini diketahui bernama Jia. Jia juga seorang gadis yang baik hati dan kebaikannya itu disalahartikan oleh rekan-rekan kerjanya. Seperti yang saat ini terjadi, rekan kerjanya memperlakukan Jia seperti seorang babu, nyuruh ini nyuruh itu. Walaupun begitu, Jia menerimanya dengan ikhlas. Kesialan Jia bukan soal pekerjaan saja, dan itu merembet ke soal percintaan. Seperti Jia mempunyai seorang kekasih yang jelalatan terus tukang morotin Jia, dan saking polosnya Jia tak sadar itu. Padahal ada momen secara terang-terangan kekasihnya itu meminta duit sama Jia. Mendengar cowoknya meminta duit, ia malah berpikir positif. Seperti ia menyimpulkan kalau kekasihnya itu menyiapkan sebuah kejutan dan hal-hal romantis lainnya. Di tengah hayalannya itu, Jia tanpa sengaja melihat ikan kapal pesiar yang dikhususkan untuk muda-mudi yang sedang kasmaran. Melihat itu membuat Jia tersenyum dan seketika ide itu muncul. Ia berniat liburan romantis di kapal pesiar mewah tersebut bersama kekasihnya. Tapi lagi-lagi kekasihnya dengan tak tahu dirinya meminta Jia yang bayarin plus minta yang VIP pula. Dengan bodohnya Jia menyanggupi itu. Sedangkan di lain sisi ada seorang pangeran tampan dari keluarga konglomerat sekaligus calon pewaris harta kekayaan keluarga besarnya yang katanya bisnisnya ada di mana-mana, yang bernama Siji, yang saat ini sedang diinterogasi oleh neneknya tentang kapan Siji akan menikah. Sebenarnya Siji sendiri bukan tak punya gadis, ia sudah mempunyai seorang gadis spesial di hidupnya yang diketahui bernama Ana. Tapi sayangnya Siji jarang bertemu dengan Ana karena kesibukannya. Siji juga berjanji pada neneknya akan mengabulkan permintaannya tersebut. Diceritakanlah permintaan nenek Siji itu kepada temannya, yang saat itu juga Siji disarankan untuk melamar Ana di sebuah kapal pesiar mewah atau kapal yang sama dengan Jia. Yang saat itu juga Siji menjemput pujaan hatinya, yang ternyata gadis yang bernama Ana tersebut sangat pantas untuk bersanding dengan Siji, yang dari kalangan konglomerat. Selain cantik, Ana juga jago nari balet. Tiba saatnya hari liburan mewah tersebut dimulai. Jia dengan kekasihnya dan Siji juga dengan Ana yang entah status mereka seperti apa. Sangat terlihat sekali perbedaan di kedua pasangan tersebut yang sangat jomplang. Seperti yang terlihat saat ini, pasangan Ana dan Siji sangat mesra. Berbeda dengan Jia yang lagi-lagi dikibulin kekasihnya dengan segala alasannya, padahal faktanya kekasihnya itu penyakit jelalatannya sedang kumat. Sial dan sial melulu perasaan yang menimpa Jia. Setelah sebelumnya dikibulin kekasihnya, sekarang ia malah nabrak pelayan yang membuat bajunya kotor. Bukan itu saja, Jia juga dimaki-maki oleh pelayan tersebut atas keteledorannya. Bukan apa-apa, pelayan tersebut marah. Ia mengira Jia itu seorang pelayan juga karena baju Jia sama dengan para pelayan di sana. Dan lagi-lagi Jia tidak membantah, ia menerima semua makian pelayan tersebut. Sampai akhirnya anak yang tanpa sengaja lewat yang membantu membela Jia. Atas pelakuan anak tersebutlah membuat Jia kagum. Sedangkan Siji sedang berkoordinasi dengan kapten kapal untuk acara kejutannya. Dan setelahnya ia berlatih ngomong untuk melamar Ana. Dan ternyata Jia juga berada di sana. Melihat Siji yang ngomong sendiri membuat Jia tersenyum, mungkin ia mengira kalau Siji sudah gila. Pelatihan Siji terus berlanjut sambil berpose lamaran lengkap dengan cincinnya. Tapi sayang cincin dipegang Siji jatuh yang membuatnya panik. Jia yang melihat itu pun ikutan panik, bahkan ia tanpa segan ikut membantu sampai-sampai ia rela nyebur ke kolam renang. Hanya untuk membantu Siji, walaupun akhirnya Jia pingsan dan Siji sendiri yang menolongnya. Dan ternyata cincin tersebut berhasil Jia dapatkan. Jia juga dengan ramah meminta Siji supaya buru-buru melamar kekasihnya. Padahal Jia sendiri tidak kenal dengan Siji, sudah so akrab seperti itu. Sampai akhirnya pengorbanan Jia merasa tak sia-sia dan sangat lihat senang setelah melihat Siji masuk ke ruangan yang sama dengan orang yang menolongnya tadi, yaitu Ana. Dan ternyata waktu Ana menolong Jia tadi, koper mereka tertukar. Walhasil saat Siji dan Jia berencana mengganti pakaian, mereka mendadak bengong ketika melihat isi koper yang mereka buka. Setelahnya Siji mendapat kabar kalau Ana telah meninggalkan kapal dan rencana yang sudah ia rancang gagal total, dan itu membuatnya kecewa. Ia kecewa karena Ana lebih memilih karirnya ketimbang Siji. Selesai dengan aksi memalukan barusan, tiba saatnya momen-momen yang membuat Jia jengkel. Itu diawali ketika Jia berniat dinner bareng kekasih brengseknya, dan itu membuat Jia senangnya luar biasa. Sampai-sampai ia dandan pun sambil tersenyum-senyum. Dan sayangnya angan-angannya itu harus hancur ketika Siji yang ruangannya bersebelahan dengan ruangan Jia melihat kekasih Jia sedang berselingkuh. Melihat itu Siji melaporkannya kepada Jia.
yang saat itu posisinya Jia sendiri sedang menunggu kekasihnya yang sedari tadi tak kunjung muncul. Xie mengatakan berita tersebut tidak secara gamblang mengatakan kalau kekasih Jia sedang bersama wanita lain. Xie cuma meminta Jia untuk kembali ke penginapannya itu saja. Dan benar saja Jia melihat momen yang mengesalkan tepat di depan matanya. Dan itu membuat Jia nangis, dan yang anehnya Jia hampir kembali luluh ketika mendengar alasan yang tak masuk akal dari kekasihnya itu. Seperti ia beralasan kalau ia sedang bertransaksi obat katanya. Untungnya Jia kesana bersama Xie yang sedari tadi mantau pembicaraan mereka. Untuk kali ini ia turun tangan. Xie memberikan sebuah bukti rekaman tentang apa saja yang dilakukan kekasih Jia di sana. Dan yang membuat Jia shock adalah ketika ia mendengar dari rekaman tersebut yang mengatakan kalau kekasihnya hanya menganggap dia sebagai gadis bodoh saja. Walaupun sudah tertangkap basah, kekasihnya Jia masih tak tahu diri. Ia tak peduli dengan fakta yang ada, yang akhirnya mereka ribut-ribut dan Jia diputusin. Setelah kejadian tersebut membuat Jia sedih, dan yang aneh sih yang tahu itu mendadak perhatian dan mengkhawatirkan Jia. Bahkan Xie repot-repot mengomentari penampilan cupu Jia yang menurutnya tak menarik katanya. Bukan itu saja, dan melihat Jia tersenyum, ia rela untuk merencanakan balas dendam kepada mantan kekasihnya. Dan rencana itu adalah membuat glow up Jia itu sendiri. Xie meminta merias Jia kepada perias terbaik di kapal mewah tersebut. Setelah rencana itu dilakukan dan hasilnya sukses membuat Xie mematung. Niat hati ingin memikat sang mantan, apa daya pangeran di depannya pun ikut terpesona. Bukan itu saja, dengan gaya sok pangerannya Xie meminta Jia menggandengnya. Dan seharian itu mereka benar-benar senang-senang sampai akhirnya tiba hari pembalasan dilakukan. Xie dan Jia dengan sengaja menemui mantannya yang saat itu sedang bermain biliar dengan selingkuhannya. Tahu apa yang terjadi, mantan dari Jia bengong melihat Jia yang beberapa jam yang lalu ia putusin jadi seorang gadis cantik bak putri salju. Dari situlah mantannya marah-marah menganggap kalau Jia dan Xie selama ini selingkuh katanya. Kekesalan demi kekesalan terus dirasakan mantan Jia yang melihat Xie terus bermesraan. Dan kekesalan mantan Jia tersebut sampai pada puncaknya ketika ia kalah main dengan Xie. Dan diperparah dengan Jia yang merayakan kekalahan mantannya dengan perilaku yang sama. Dan rencana pembalasan dendam tersebut bisa dikatakan sukses besar. Dan itu membuat Xie tentunya juga Jia sendiri puas melihatnya. Merasa perlakuan Xie hari itu sangat membantunya, Jia berterima kasih. Dan begitupun sebaliknya, Xie merasa dengan adanya Jia kekecewaan terhadap Ana bisa sedikit terobati katanya.